Halo Gan, setelah 1 minggu pas atau tepatnya 7 hari saya menggunakan S30 smartwatch ini, ada beberapa poin yang menurut saya wajib kalian tahu sebelum akhirnya kalian memutuskan untuk membeli S30 smartwatch ini. Bersama saya Rama dan mari langsung aja kita mulai videonya. Pertama, seperti biasa kita bahas dari segi build quality dan finishingnya dulu. Untuk build quality S30 smartwatch ini sebenarnya masih sama aja dengan S20 smartwatch. Material frame housingnya masih alloy dikombinasikan dengan plastik di bagian bawah atau backcase-nya. Lalu untuk finishingnya juga bisa dibilang sama aja, masih menggunakan finishing hitam glossy yang kalau dipegang ketika tangan kita berminyak bakalan auto fingerprint. Selanjutnya kalau kita ngomongin soal display, di poin ini yang sebenarnya menjadi pembeda secara kontras antara S20 dan S30 smartwatch. Kalau kita lihat dari jenis panel dan resolusi mungkin keduanya sama aja. Tapi kalau kita lihat dari bentuk displaynya, S30 smartwatch ini lebih kelihatan cakep karena sudah menggunakan full rounded display. Sekarang kita ngomongin soal fitur. Kalau kita lihat dari kastanya, seharusnya S30 smartwatch ini kastanya ada di atas S20 smartwatch. Yang artinya seharusnya S30 smartwatch ini punya fitur yang lebih baik atau seenggak-enggaknya ya setara lah dengan S20 smartwatch kemarin. Tapi di sini bukannya sama, malah di S30 smartwatch ini ada fitur yang hilang menurut saya. Dan fitur ini bisa dibilang cukup krusial karena emang saya sering pakai, yaitu fitur kontrol musik. Dan ini menurut saya sayang banget. Saya sampai berpikir daripada bikin fitur cek immunity yang jelas-jelas ketahuan bohongnya, kenapa nggak bikin fitur kontrol musik yang jelas-jelas bakalan kepake banget. Mengingat fitur kontrol musik ini tersedia di S20 smartwatch. Selanjutnya kalau kita ngomongin sensor di S30 smartwatch ini sama aja dengan sensor-sensor di smartwatch murah pada umumnya. Sensornya ini nggak lebih dari sekedar simulasi dan nggak bisa dijadiin patokan. Saya tes heart rate sensornya ketika saya setelah berolahraga. Dengan kondisi jantung saya lagi jedak-jeduknya kayak musik editor berkelas. Dan hasilnya sensornya ngedetek nggak lebih dari 85 bpm. Dan ini bisa dibilang benar-benar nggak masuk akal. Padahal waktu itu jantung saya berasa mau copot saking capeknya. Sekarang kita bahas soal ketahanan baterai. Untuk soal ketahanan baterai, saya akui S30 smartwatch ini memiliki performa yang lumayan. Saya menggunakan S30 smartwatch ini dengan tersambung ke smartphone, lalu dengan brightness maksimal, fitur hourly measure-nya aktif, dan fitur smart reminder-nya juga saya aktifin. Mulai dari call reminder, SMS reminder, sedentary reminder, app notification yang terdiri dari Facebook, Twitter, WhatsApp, dan Snapchat dengan kondisi yang paling intens adalah SMS dan WhatsApp. Dan hasilnya di penggunaan saya smartwatch ini bisa bertahan hingga 7 harian. Selanjutnya kalau untuk watch face di smartwatch-nya sendiri hanya tersedia 3 pilihan watch face. Tapi tenang aja di aplikasi Wear Fit 2.0-nya masih tersedia 4 pilihan watch face lagi. Dan sayangnya di sini kita nggak bisa nge-push gambar face ataupun sekedar screensaver di S30 smartwatch ini. Dan bagi kalian yang takut dengan panel TFT yang karena biasanya redup di bawah sinar matahari, kalian tenang aja, biarpun ini panelnya masih TFT ketika dipakai di kondisi outdoor, brightness di smartwatch ini bisa dibilang masih kelihatan jelas banget, biarpun di bawah matahari terik sekalipun. Tapi ini dengan catatan brightnessnya kalian set maksimal ya. Untuk sertifikasi waterproofnya, biarpun katanya sudah IP68, saran saya smartwatch ini jangan dipakai berenang. Kalau sekedar basah-basahan sedikit nggak masalah, asal jangan dipakai berendam hingga bermenit-menit aja. Dan terakhir sebenarnya ada satu lagi yang benar-benar mengganggu menurut saya, yaitu di bagian tombol powernya ini. Saya nggak tahu apa cuma punya saya atau semua S30 smartwatch tombolnya seperti ini. Yang jelas tombol di S30 smartwatch ini benar-benar terasa kurang responsif. Pencetnya itu loh nggak bisa slow dan harus ada sedikit effort. Dan di sini saya ada sedikit cerita nih kan. Jadi kemarin itu tepat 7 hari baterai di smartwatch ini tuh habis. Setelah itu saya langsung charge dan setelah full saya coba hidupin. Tapi smartwatch-nya malah nggak mau hidup. Saya kira smartwatch-nya ini udah rusak. Setelah bermenit-menit saya pencet sana sini, ternyata saya yang kurang effort ketika ngidupin smartwatch ini. Dan mungkin bagi kalian yang pakai smartwatch ini, bisa komen di bawah kalian ngalamin kendala tombol yang sama dengan saya atau enggak.
Dan kalau disuruh milih antara S20 apa S30 smartwatch, jelas saya lebih milih S20 smartwatch. Biarpun displaynya masih square dan belum full rounded, menurut saya S20 smartwatch tetap lebih worth it untuk di kelas pemula. Ditambah lagi harganya juga lebih murah. Kalau nggak salah terakhir kali saya lihat S20 smartwatch itu harganya di bawah 250 ribuan. Dan seperti biasa silahkan like video ini jika kalian suka dan silahkan share ke semua akun sosial media kalian jika kalian berkenan. Dan akhir kata saya Ramadan Febriansyah pamit, sampai bertemu di video selanjutnya.